teman-teman sobat akuntansi, selamat datang di podcast AKM. Akuntan Keren Milenial. Di podcast ini kita bakalan ngomongin tentang apapun yang berkaitan dengan akuntansi nih teman-teman. Nah, di kali ini kita bakalan ngomongin terkait liabilitas lancar, terus ada provisi dan kontingensi. Oh iya, tak kenal maka tak sayang, aku Adel dan di sini aku bakalan ditemani oleh dua kakak-kakak yang cantik dan kece. Ada Kak Dija dan Kak Cynthia. Halo. Oke, yang pertama kita bisa langsung ngebahas terkait liabilitas lancar. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Cynthia terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman, liabilitas lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang harus diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam waktu 12 bulan sejak tanggal transaksi. Artinya, ini adalah utang atau kewajiban yang sifatnya itu jangka pendek. Oh gitu ya Kak ya. Jadi intinya liabilitas lancar itu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu dekat ya Kak ya. Iya, betul sekali Kak. Jadi ada 3 karakteristik nih Kak dari karakteristik utama dari liabilitas lancar. Yang pertama itu kewajiban tersebut harus dibayar dalam waktu dekat. Yang kedua, timbul dari transaksi masa lalu. Dan yang ketiga, itu mengakibatkan keluarnya sumber daya, bisa dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Oke, nah untuk jenis liabilitas lancarnya itu apa aja sih Kak yang sering ada di sekitaran kita nih? Oke Kak, jadi biasanya yang paling umum itu ada utang dagang atau accounts payable, yaitu utang perusahaan kepada pemasok atau atas barang atau jasa yang sudah diterima tapi belum dibayar. Lalu ada juga utang wesel atau notes payable yang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Oke, gitu ya Kak ya. Untuk contoh nyatanya nih Kak, seperti apa sih contoh dari utang dagang sama utang wesel tadi? Oke, jadi contohnya itu pada tanggal 1 Maret 2019, Sitorus Company membeli bahan baku secara kredit ke Darby sebesar 100 juta. Sitorus Company mencatat ini sebagai accounts payable. Untuk jurnalnya, persediaan bahan baku sebesar 100 juta pada accounts payable sebesar 100 juta. Lalu, karena Sitorus Company belum memiliki dana untuk membayar utang tersebut, maka Darby meminta kepada Sitorus Company untuk menerbitkan wesel bayar sebesar 100 juta 12 bulan 8% untuk pembayaran utang. Sitorus Company mencatat ini sebagai notes payable. Untuk jurnalnya, accounts payable sebesar 100 juta pada notes payable sebesar 100 juta. Wah, sangat jelas nih. Apakah ada ya Kak ya jenis dari liabilitas lancar lainnya nih di sekitaran kita? Ada Kak, ada juga utang dividen, yaitu jumlah yang harus dibayarkan kepada pemegang saham setelah Dewan Direksi mengumumkan pembagian dividen. Terus ada juga pendapatan diterima di muka. Ini tuh terjadi kalau perusahaannya tuh udah menerima pembayaran dari pelanggan, tapi barang atau jasanya itu belum diberikan. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, ada nggak sih kasus khusus terkait liabilitas lancar ini? Tentunya ada Kak Adel. Misalnya itu utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Biasanya ini masih dianggap sebagai liabilitas lancar, kecuali kalau perusahaan berencana memperpanjang jatuh tempohnya. Oh, jadi gitu ya Kak ya. Kalau perusahaan sudah ada janji refinancing sebelum penutupan laporan akhir periode, itu masih bisa dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang ya Kak ya? Tepat sekali Kak. Wah, jadi liabilitas lancar itu cakupannya cukup luas ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih ya, dari laporan keuangan di bagian liabilitas lancarnya, itu penting banget ternyata untuk menilai likuiditas dari perusahaan. Iya, bener banget nih Kak. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih memahami laporan keuangan perusahaan, jangan lupa untuk memperhatikan bagian aset lancar dibandingkan dengan liabilitas lancarnya. Ini tuh bisa membantu dalam menilai likuiditas atau kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendek suatu perusahaan. I see. Terima kasih banyak Kak Cynthia, penjelasannya cukup dimengerti, terutama untuk sobat akuntansi yang lagi nonton nih pastinya. Oke, buat perkenalan tentang liabilitas lancar mungkin cukup dari situ aja ya. Kita bisa langsung move ke provisi. Nah, untuk provisi bakalan dijelaskan oleh Kak Dija. Silakan Kak Dija. Oke, jadi provisi itu adalah kewajiban di masa yang akan datang yang sudah hampir terjadi.
Oh, berarti belum pasti untuk dibayar ya kak ya. Iya. Lalu kapan sih kak kita mengakui provisi di buku kita? Jadi kita mengakui provisi kita itu dalam 3 hal. Yang pertama, kita memiliki kewajiban dari masa lalu. Yang kedua, probabilitasnya itu tinggi, dan selanjutnya itu ada jumlah yang bisa diestimasikan. Oke. Mungkin next bisa dijelaskan terkait contoh dari provisinya nih kak. Contoh provisi itu yang pertama ada dengan proses pengadilan atau litigasi. Yang kedua ada garansi. Nah, garansi ini jaminan yang diberikan oleh penjual atau produsen kepada produknya yang diberikan kepada konsumen. Ada 2 jenis garansi. Yang pertama ada yang menempel di produk, dan selanjutnya ada yang dibeli secara terpisah. Kemudian ada consideration payable, yaitu misalnya supermarket ini ngadain promo jika pelanggannya itu memiliki 10 kupon, dan ketika pelanggannya menukarkan ke supermarketnya, dia itu akan mendapatkan hadiah atau barang-barang lainnya. Selanjutnya ada provisi lingkungan, di mana kerugian ini terkait dengan penghentian aset jangka panjang yang telah diperkirakan secara wajar. Contohnya ada membongkar, memulihkan, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi. Baik, barusan kan sudah dijelaskan nih terkait contoh dan pengakuannya. Mungkin bisa dikasih satu lagi contoh kasusnya gitu kak. Contohnya pada tanggal 1 Juli 2019, Denson Company menjual 100 mesin seharga 5.000 secara tunai. Pada akhir tahun, penggantian suku cadang dan pemberian layanan yang dilakukan akibat pelaksanaan garansi. Pada tahun 2019 sebesar 4.000, dan pada tahun 2020 sebesar 16.000. Maka jurnal yang dibuat pada 1 Juli 2019 yakni kas sebesar 500.000 pada penjualan sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 jurnal yang dicatat yakni beban garansi 4.000 pada kas atau inventory atau gaji untuk montir sebesar 4.000. Juga pada 31 Desember ini perlu dilakukan penyesuaian untuk estimasi atas klaim dengan jurnal beban garansi sebesar 16.000 pada utang garansi sebesar 16.000. Dan yang terakhir, pada tahun 2020 mencatat pembayaran garansi yang dilaksanakan dengan jurnal utang garansi sebesar 16.000 pada kas atau inventory atau gaji untuk montir sebesar 16.000. Wah, dari contoh yang udah dijelaskan oleh Kak Dija ini, kita tahu nih ya bahwa sebenarnya provisi itu ada di sekitaran kita ya Kak ya. Betul, Kak. Ada kayak garansi HP atau televisi mungkin gitu ya. Lalu kira-kira seperti apa sih tentang kontingensi ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Cynthia nih. Oke kak, jadi kalau kontingensi itu lebih ke sesuatu yang belum pasti terjadi. Ada 2 jenisnya, yang pertama ada liabilitas kontingensi, yang kedua ada aset kontingensi. Untuk liabilitas kontingensi itu misalnya gugatan hukum yang masih berjalan. Kalau kalah perusahaan itu harus bayar denda, tapi kalau menang perusahaan tidak ada kewajiban. Oh gitu ya Kak, jadi kalau aset kontingensi itu berarti kebalikannya ya Kak ya? Betul banget kak. Oke, lalu gimana nih kasus tentang aset kontingensi? Oke, contohnya itu kalau perusahaan menggugat pihak lain dan ada kemungkinannya menang, mereka bisa dapat kompensasi. Tapi aset kontingensi ini tuh nggak boleh langsung dicatat dalam laporan keuangan sampai benar-benar terjadi. Setidaknya itu besar kemungkinannya 90% kak. Oh gitu ya Kak. Wah menarik nih teman-teman. Jadi kalau dari sisi liabilitas kontingensi, apakah ada ya Kak aturan khusus kapan harus dicatat dalam laporan keuangannya itu? Aku bantu jawab ya Kak. Iya. Jadi di sini tuh ada sebuah prinsip penting, Oke. di mana kalau probabilitasnya itu lebih dari 50%, maka akan dilakukan pencatatan di laporan keuangan. Sedangkan kalau probabilitasnya 5-50%, maka cukup diungkapkan pada CALK. Dan jika probabilitasnya itu kurang dari 5%, maka tidak perlu dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan dan CALK. Jadi singkatnya kalau aset kontingensi itu diakui bila asetnya kemungkinan diterimanya ya itu 90%, sedangkan kalau liabilitas kontingensi itu diakui dalam laporan keuangan jika kemungkinannya itu terjadi 50% ya, lebih dari 50%. Betul Kak. Oke. Nah, untuk memahami konsepnya lebih jelas mungkin bisa dikasih contoh nih Kak, kasusnya seperti apa sih gitu.
Iya, misalnya ada perusahaan farmasi yang sedang menghadapi tuntutan hukum karena diduga menjual produk yang memiliki efek samping berbahaya. Jika kemungkinan perusahaan kalah dalam gugatan ini tinggi dan jumlah kerugian dapat diestimasi, maka perusahaan harus mencatat sebagai liabilitas kontingensi dalam laporan keuangannya. Namun, jika kasus ini masih dalam tahap awal dan belum jelas apakah perusahaan akan kalah atau tidak, maka cukup diungkapkan dalam CALK tanpa mencatatnya sebagai liabilitas. Oke, jadi intinya provisi itu kewajiban yang kemungkinan besar terjadi gitu. Sedangkan kalau kontingensi itu sesuatu yang masih belum pasti terjadi gitu ya Kak ya. Oke. Wah, sangat jelas dan seru banget nih pembahasan kita pada kali ini. Mulai dari liabilitas lancar, provisi, kontingensi, dan kita juga jadi ngerti gimana cara perusahaan dalam mengelola kewajiban mereka. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih juga nih untuk para pembicara kita kali ini, Kak Cynthia dan Kak Dija. Sama-sama, Kak. Semoga bisa bermanfaat nih ilmu atau diskusi kita kepada sobat akuntansi yang mendengar dan menonton. Oh ya teman-teman, buat sobat akuntansi yang punya pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya seperti itu ya Kak ya. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa guys. Bye bye.